Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Dan salah satu informasi kami kali ini terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini menggunakan format digital dalam pencetakan dokumen. Dan saya Johar Manikam. Saya Usatun Hasanah berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, UPTD SMP Negeri 5 memprogramkan ekskul Barazanji dan Kecapi Bugis dalam rangka penguatan budaya karakter pelajar. Berikut liputannya. Dalam rangka penguatan budaya karakter pelajar di UPTD SMP Negeri 5 Kota Parepare, pihak sekolah memprogramkan ekstrakurikuler budaya Barazanji bahasa Bugis dan Kecapi Bugis untuk tahun ajaran baru. Semua peralatan yang dibutuhkan untuk program ini telah disediakan pihak sekolah. Sudarto mengungkapkan, melalui ekskul ini penanaman karakter di bidang budaya akan lebih kuat pada siswa guna memperkuat ketahanan nasional serta dengan harapan para pelajar di UPTD SMP Negeri 5 Kota Parepare tetap bisa mempertahankan budaya daerah khususnya budaya Bugis. Dalam rangka penguatan budaya karakter siswa, saya programkan unggulan budaya adalah Barazanji bahasa Bugis atau bahasa daerah. Kemudian alat-alat musik tradisional Bugis kami akan hidupkan. Kami sudah siapkan semua peralatannya. Tentunya harapannya anak-anak bisa tetap mempertahankan budaya daerah, khususnya budaya tanah Bugis, tari-tarian dan sebagainya. Tentunya hasilnya penanaman karakter di bidang budaya akan lebih kuat pada siswa. Dalam hal ini tentunya bingkainya nanti adalah memperkuat ketahanan nasional. Itulah program kami di tahun baru nanti, mudah-mudahan saja pandemi sudah selesai sehingga program itu bisa terlaksana dengan baik. Itu masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler ya Pak ya? Ya, kami masukkan ekstrakurikuler dan kami programkan sebagai penambahan jam untuk guru-guru yang perlu penambahan jam, dan kami juga programkan sebagai ekstrakurikuler pokok, artinya unggulan di SMP Negeri 5 Parepare yang basisnya di sini penduduknya adalah rata-rata memang latar belakangnya orang asli semua, orang dari daerah tanah Bugis. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada kegiatan verifikasi lapangan terkait program pengarus utamaan gender atau PUG Pemerintah Kota Parepare, Kepala DP3A Provinsi Sulawesi Selatan Haji Fitria Zainuddin berharap Parepare dapat meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Haji Fitria Zainuddin mengharapkan Kota Parepare yang masuk nominasi sebagai Kota Peraih Anugerah Parahita Eka Praya atau AP dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dapat mempertahankan apa yang menjadi kriteria dalam verifikasi lapangan dari tim independen, sehingga bisa meraih Anugerah Parahita Eka Praya yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri kegiatan verifikasi lapangan yang digelar secara daring di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Kamis 25 Maret 2021. Betul-betul apa yang menjadi kriterianya saat ini, misalnya Kota Parepare Madya sesuai verifikasi lapangan dapat mempertahankan di posisi Madya, sehingga nantinya Bapak Wali Kota bisa menerima penghargaan tertinggi ini langsung dari Bapak Presiden, karena ini merupakan capaian tertinggi dari seluruh komponen indikator yang dipenuhi oleh seluruh OPD, unit kerja dan stakeholder terkait dengan dukungan penuh tentunya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Kota Parepare jalani verifikasi lapangan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2021 yang digelar secara daring di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Verifikasi lapangan Anugerah Parahita Eka Praya atau AP Kota Parepare tahun 2021 berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota yang digelar secara daring pada Kamis 25 Maret 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam pemberdayaan perempuan di Kota Parepare. Pengakuan dari lembaga yang mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan di Kota Parepare ini selalu substantif, sesuai arah dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir saya, karena Parepare terdiri dari 3 dimensi kehidupan secara geografis: dimensi pesisir, dimensi dataran rendah, dan dimensi dataran tinggi. Kebetulan 1/2 dari wilayah kami yang luasnya 99,33 km persegi adalah masyarakat pesisir. Kami melihat bahwa nelayan-nelayan yang sudah pergi berlaut mencari nafkah, ibu-ibu, istri dari nelayan itu tidak ada aktivitas, sehingga saya mengambil kebijakan bahwa mari kita perdayakan, gunakan tenaga ahli untuk dari Serikandi sampai Serikandi, sehingga apa lagi hasilnya, yaitu adanya ekonomi kreatif, adanya home industri buat abol dan makanan-makanan yang lainnya, sehingga secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, khususnya pembinaan dari Serikandi dan untuk Serikandi. Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diwakili oleh Staf Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya, Kristianto SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare yang telah melengkapi data dan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Data tersebut tentunya sangat berharga bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai landasan strategis maupun bagi Kota Parepare itu sendiri sebagai salah satu rencana dalam terwujudnya pembangunan yang berkeadilan baik laki-laki maupun perempuan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kota Parepare yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan strategi BUG. Berikut capaiannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Data dan informasi tersebut sangat berharga, tidak hanya bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga bagi pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Parepare sebagai landasan untuk melakukan langkah-langkah strategis, terencana, efektif, dan efisien dalam mempercepat terwujudnya pembangunan berkeadilan dan merata bagi masyarakat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan Kota Parepare sendiri sebagai salah satu wilayah yang terverifikasi berdasarkan hasil evaluasi sementara yang telah dilakukan oleh tim verifikator. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini telah menerbitkan administrasi kependudukan seperti dokumen kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya menggunakan format digital. Pemerintah Kota Parepare terus mempermudah pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk kepada masyarakat. Saat ini setiap dokumen Adminduk format digital atau yang telah ditandatangani secara elektronik seperti EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian tidak perlu dilegalisir. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Parepare, Andi Made Ali. Akta kematian tidak bisa lagi disahkan. Ya. Andi Made Ali menambahkan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 470/1510/Disdukcapil tentang pelayanan legalisir dokumen administrasi kependudukan dengan format digital yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019. Meski demikian, pihaknya akan tetap membuka pelayanan legalisir bagi masyarakat yang memegang dokumen Adminduk dengan konsep lama atau tanda tangan manual.
karena hingga saat ini masih ada beberapa masyarakat yang memegang dokumen Adminduk seperti kartu keluarga maupun akta kelahiran yang menggunakan tanda tangan manual. Legalisir atas fotokopi dokumen kependudukan dilakukan guna membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis data kependudukan dan dokumen kependudukan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pondok Pesantren Al-Badar Parepare menggelar wisuda akbar. Sebanyak 115 orang santri dan santriwati menjadi wisudawan pada kali ini. Juga dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 115 orang santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Badar Parepare diwisuda pada pelaksanaan wisuda akbar tahun 2021 baru-baru ini. 115 orang tersebut terdiri dari MTS sebanyak 46 orang, Madrasah Aliyah 21 orang, SMK 4 orang, SMP 12 orang, Al-Miftah Lil Ulum 28 orang, dan Hafiz Al-Quran 30 juz 4 orang. Selain dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, kegiatan yang berlangsung di Aula Pondok Pesantren Al-Badar ini juga diikuti orang tua santri secara virtual. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Badar Kota Parepare dalam sambutannya mengharapkan santri dan santriwati yang telah mengikuti wisuda akbar agar tetap menambah wawasan. Melalui fase awal dari sebuah jenjang pencarian ilmu, dan saya berharap ini bukan ending dari sebuah proses pencarian, sebagaimana yang dikatakan oleh mengutip dari ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa semakin dia memahami ilmu, semakin saya memahami ilmu, semakin saya menyadari bahwa aku belum mengetahui apa-apa. Saya berharap ke depan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftah bahwa penguasaan metode pembelajaran kitab kuning itu sangat menjadi faktor penting, dan ini tidak terbatas kepada anak-anakku sekalian. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, sesuai dengan regulasi nomor 4 tahun 2013 tentang pengelompokan pelanggan, PDAM Kota Parepare melakukan reklasifikasi pelanggan atau upaya penetapan tarif sesuai dengan kemampuan melihat kondisi pelanggan. PDAM Kota Parepare melakukan reklasifikasi atau perubahan kelompok pelanggan berdasarkan kemampuan. Hal itu dilakukan sebagai upaya penetapan tarif sesuai dengan kemampuan pelanggan. Manajer hubungan pelanggan Rafiq menguraikan reklasifikasi tersebut dilakukan dengan melihat kondisi real pelanggan, baik fisik bangunan rumah yang dimiliki, luas tanah, dan memiliki usaha. Reklasifikasi tersebut berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Perwali nomor 4 tahun 2013 tentang pengelompokan pelanggan. Perasaan kelompok, pengelompokan pelanggan. Kenapa ada? Itu teman yang survei kadang biasa bersamaan dengan tukang catat. Jalan sama-sama. Kan kalau misalnya tukang survei saya jalan kadang biasa tidak tahu umur langganannya, kan kadang dia temui di lapangan banyak rumah kosong. Karena kita ketemu orangnya tapi tidak ada akuntansinya, makanya kita untuk mempermudah kita minta teman supaya sampaikan dengan pembaca meter. Penetapan tarif dilakukan dalam 2 tahun, namun hingga saat ini PDAM tidak memberlakukan perubahan tarif. Hal tersebut diungkapkan PLT Manajer Humas PDAM Parepare, Rahman Ngara. Rahman Ngara juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika diperlukan peninjauan ulang status atau pengelompokan pelanggannya. Tinggal cukup masyarakat pelanggan PDAM Kota Parepare tinggal melaporkan aja ke PDAM bahwa kami mau melakukan perubahan rumah Pak, ya, sehingga meterannya tadinya seumpamanya kalau macam itu meteran Pak, posisi meteran yang ada sekarang ini sudah posisi di dalam rumah sudah tidak sesuai. Itu segera, itu petugas kami akan segera ke lapangan. Itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pelaku hipnotis asal Sidrap diamankan di Polres Parepare bersama 3 DPO yang menipu seorang perempuan di Parepare dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polres Parepare menangkap 1 orang pelaku penipuan dengan modus hipnotis. Pelaku merupakan warga asal Sidrap. Ia bersama 3 DPO masing-masing bernama Mini, Amrul, dan Randi menipu seorang perempuan di Parepare dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing mengatakan, selain pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya. Ibtu Asian menceritakan para pelaku berangkat dari Sidrap ke Parepare, awalnya meminta tolong kepada korban yang memiliki toko di Parepare untuk mencari penerima bantuan dana COVID. Kemudian korban masuk ke dalam mobil para pelaku hipnotis untuk mengantar. Dalam perjalanan, para pelaku menawarkan mustika yang bisa menjadi pelaris jualan dan menghilangkan penyakit dengan melepaskan perhiasan kalung serta gelang emas untuk diberkati. Perhiasan tersebut disatukan dengan mustika di dalam tas korban. Setelah itu, pelaku mengembalikan tas korban dan menurunkan korban dari mobilnya. Namun emas yang ada di dalam tas tersebut lenyap oleh pelaku yang langsung melakukan perjalanan ke Makassar. Pada saat bersama-sama di dalam mobil, salah satu tersangka mengaku sebagai orang pintar, di mana menjanjikan kepada korban untuk rezeki yang akan bertambah dengan cara memberikan berkah melalui mustika yang diakui oleh tersangka. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP terkait penipuan dengan hukuman 4 tahun penjara. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mensukseskan program nasional update terkini data keluarga, DPPKB melatih 320 kader perwakilan dari 4 kecamatan yang nantinya akan turun langsung melakukan pendataan. Sebanyak 320 kader Tim Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana mengikuti orientasi pendataan keluarga tahun 2021 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare pada Rabu 24 Maret 2021. Kadis PPKB Kota Parepare Halwatia mengatakan program tersebut merupakan program nasional yang akan diselenggarakan serentak mulai 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang. Dalam orientasi itu, para kader yang terbagi dari 22 kelurahan dan 4 kecamatan menerima pelatihan terkait dengan format dan metode yang digunakan dalam pendataan keluarga yang akan dilaksanakan nantinya. Pendataan keluarga itu difokuskan pada pendataan anak, balita, dan ibu hamil anak pertama. Nah, ini berlaku dua-dua, tinggi badan ibunya dan tinggi anaknya. Ingat data ini kita ambil dari posyandu. Kalau misalnya ini data anak tidak ada, kita bawa di puskesmas. Kita sudah membicarakan hal ini bahwa tolong dibantu apabila anak yang tidak lengkap datanya, tolong diukur karena kita tidak punya hak kewenangan untuk mengukur karena kita tidak pernah dilatih tentang hal tersebut. Lingkaran kepala balita, bukan kita kan, tinggal minta data saja nih. Adapun kader yang mengikuti orientasi terdiri dari Kecamatan Baju Kiki 50 orang, Kecamatan Ujung 83 orang, Kecamatan Soreang 101 orang, dan Kecamatan Baju Kiki Barat 83 orang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.